Ya. Halo kawan, saya Omen dari Mitra Visual. Sorry saya pakai HP ya, jadi biar cepat saja sih sebenarnya. Eh, saya ingin sedikit sharing dan cerita tentang salah satu produk yang nggak tahu ini aneh atau kalian sebut unik atau bagus, sangar ataupun ya terserah. Tapi saya ingin sedikit cerita tentang kenapa ada produk ini. Sebenarnya ini produk biasa, ini adalah Vimox Regal 2. Cuman saya memang sengaja menambahkan fan sebanyak 6 biji di belakang. Nah, saya akan ceritain latar belakangnya. Jadi beberapa minggu ke belakang itu ada beberapa request job atau order yang khususnya asimetri ya. Jadi ini dibangun khusus untuk menjawab kebutuhan virtual event yang menggunakan sistem asimetri. Asimetri itu kan kita tahu sendiri. Kebetulan saya menggunakan asimetri yang DA atau yang dual engine. Dual engine ini menggunakan sistem Unreal Engine dan juga asimetri. Jadi mesinnya dua, softwarenya dua. Tentu saja kita tahu sendiri kalau sudah menggunakan asimetri DA ini kan membutuhkan spek yang luar biasa. Kalau sesuai petunjuk dari websitenya sendiri asimetri itu minimal kalau menggunakan dual engine kita harus menggunakan kalau menggunakan Intel itu i9, kalau AMD yang Ryzen 9, kemudian VGA-nya itu terutama kita harus minimal menggunakan, kalau sesuai website ya, RTX 3080. Jadi kawan-kawan tahu sendiri kalau RTX 3080 atau di bawahnya lah, RTX itu kan panjang-panjang, otomatis tidak bisa masuk ke casing ini. Sementara kalau ngomong mobilitas itu kan sangat riskan. Kalau kita ke mana-mana, apalagi naik pesawat, membawa PC, membawa monitor, itu pasti akan ada sesuatu, entah itu pecah, entah itu prosesornya retak atau jatuh atau pesok, ataupun karena goncangan ada yang bermasalah di komponennya. Itu sangat sering terjadi. Jadi saya terus berpikir bagaimana cara membuat spek PC yang portable, compact, dan bisa ditenteng kemana-mana. Jadi misinya adalah itu. Jadi bagaimana misalkan kita naik pesawat, kemudian kita bisa membawa equipment kita itu bisa tenteng dan masuk ke dalam pesawat. Jadi tidak masuk ke bagasi. Kalau ke bagasi tahu sendiri, dibanting sana sini pasti akan bermasalah. Jadi sebenarnya latar belakangnya itu kenapa ada Vimox Regal ini yang versi asimetri. Ini speknya adalah Core i9 3,8 GB generasi 10. VGA-nya saya sengaja tidak menggunakan RTX karena tahu sendiri kalau RTX itu kan panjang banget. Ini muat. Cuman lebarnya nggak muat karena dia ada tambahan board di sini. Jadi kalau masuk ke sini nggak bisa muat, masuk ke Vimox Regal. Jadi saya terpaksa mencari sesuatu produk VGA yang kira-kira muat di dalam casing ini. Ini nggak muat kawan, ini RTX. Jadi ini saya gunakan untuk lokal aja, untuk event lokal saya menggunakan PC biasa. Kalau ini memang saya desain khusus untuk mobilitas yang jauh-jauh. Jadi jangan sampai alat ini lepas dari genggaman kita, karena tahu sendiri kalau kita naik pesawat masuk bagasi juga resikonya terlalu tinggi, bisa komponennya yang dalam bisa banyak kerusakan. Lalu kenapa kok sampai ada 4 fan ini yang 6 fan di belakang ini? Karena memang panas. Jadi rumahnya kecil, casingnya kecil, isinya banyak dan besar-besar. Kemudian saya juga overclock untuk VGA-nya karena memang nggak ngatasi kalau nggak di overclock, akhirnya panas dan saya harus menambahkan extra fan seperti ini. Untung extra fan ini quiet, extra fan ini diam, jadi
tenang, tidak begitu berisik. Langsung saja saya sedikit cerita tentang komponen apa yang ada di dalamnya ya. Nanti sambil saya sertakan foto-foto lah, supaya kita semua sedikit lebih tahu. Jadi casingnya ini menggunakan Vimox Regal 2 ya. Vimox Regal 2 bukan yang pertama. Vimox Regal 2 ini dia bisa ATX. Jadi motherboardnya ATX. Saya pakai seri 570, sorry. Ini seri 570 GB ATX ya. Jadi saya menggunakan motherboard ATX karena Vimox Regal ini adalah maksimalnya di ATX. Kemudian prosesornya sendiri itu Core i9 Gen 10, sudah cukup bagus. Nanti bisa kita cek di grafiknya dari Asimetri. Kemudian untuk VGA-nya saya baru nemu, dan ini baru saja launching, baru saja keluar. Itu adalah Radeon 6700 XT. Jadi ini satu-satunya VGA kelas profesional yang penampang boardnya itu tipis, kecil. Jadi dia bisa masuk ke ke casing ini. Dan dia panjangnya juga terlalu panjang. Dia dual fan. Nanti kita bisa lihat di foto yang saya sertakan. Jadi dia bisa masuk ke casing Vimox Regal ini. Vimox Regal ini mungkin kawan-kawan sudah tahu kalau mempunyai monitor sebesar 15,6 inch. Saya kira dan saya tes tadi sudah cukup untuk menghandle software Aximetri. Kemudian sesuai rekomendasi Aximetri, saya juga membenamkan RAM 64 GB maksud saya. Kemudian menggunakan NVMe SSD. Kalau di sini kan sudah termasuk dengan, kalau Vimox Regal kan sudah termasuk dengan soundcard. Jadi soundcard sudah ada. Kemudian saya menggunakan di sebelah kiri ini saya menggunakan capture 4K 1, kemudian capture 2K 1 dengan 2 input. Kemudian ada juga tambahan 1 input HDMI di sini. Jadi total ada 4 input. Saya kira sudah cukup untuk menghandle Aximetri. Kemudian kenapa kok saya tidak menggunakan misalkan Vimox Antares? Vimox Antares ini dia menggunakan board low profile. Jadi nggak bisa VGA yang high profile. Bisa kalau kita menggunakan Razer. Sebenarnya bisa sih menggunakan Antares. Cuman menurut saya Antares juga terlalu besar untuk dibawa kemana-mana. Ini lebih simpel. Saya cari yang memang ringan dan bisa dibawa kemana-mana di badan kita. Jadi cukup membawa tas seperti ini, kan. Jadi ada tasnya, kita bisa tenteng, kita bisa cangklong, kita letakkan keyboard, mouse di sini semua. Jadi cukup simple dan portable. Lalu kenapa kok tidak menggunakan Vimox Nebula? Sama, Vimox Nebula itu juga besar. Jadi dia kan seukuran 6U. Jadi server yang 6U ukurannya. Jadi mau nggak mau kalau naik pesawat itu juga harus masuk ke bagasi. Nah itu yang saya hindari. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana supaya alat Aximetri ini atau PC Aximetri ini bisa kita tenteng kemana-mana dan mobilitasnya tinggi dan bisa nggak harus masuk ke kargo. Jadi bisa kita tenteng. Kemudian 6 kipas ini sangat membantu karena pada awalnya saya coba setting, padahal di prosesor itu sudah saya kasih water cooler, meskipun kecil, satu fan sudah menggunakan water cooler tapi tetap panas. Kemudian ketika saya cek VGA-nya karena overclock, saya naikkan fan jadi sekitar 90%, juga tetap panas, hangat. Akhirnya saya putuskan untuk memasang 6 cooling fan seperti ini. Jadi cari yang quiet ya, kalau yang berisik mengganggu sih. Sekarang ini tidak terasa panas sama sekali. Awalnya sangat hangat kalau kita pegang seperti ini. Ini sudah running ya, tapi Aximetri belum running, jadi mungkin performanya masih nggak begitu panas. Yang panas itu sebelah sini karena ini dekat dengan dekat dengan power supply. Power supply-nya sendiri ini saya makan
SFX, karena kalau menggunakan Vmos Regal ini harus menggunakan power supply yang SFX atau yang mini, karena dia penampangnya tidak besar. Ini termasuk yang mini ya, jadi casing mini, jadi tidak bisa menggunakan power supply yang biasa, harus yang FSX. Itu saya pakai yang 650 watt, punya Cooler Master, sekitar 2 jutaan. Jadi kalau saya mau ngomong harganya ya, ini kemarin habisnya saya breakdown aja ya, sambil ngomong saya breakdown, mungkin teman-teman bisa kalkulasi sendiri. Jadi pakai SFX 650 watt ini sekitar 2 juta, kemudian RAM-nya itu yang 64 GB sekitar 5 juta lebih. Kemudian pakai Radeon 6700 XT, harganya masih tinggi, sampai sekarang masih tinggi, itu 15 jutaan. Kemudian pakai prosesor Core i9 sekitar 7 jutaan, motherboardnya sekitar 4-5 jutaan. Dan apa ya? Ya itu sih yang komponen utama, ditambah dengan casing dan monitor lain-lain. Jadi ini Vmos Regal versi asimetri yang high spec. Belum saya coba di event, tapi sudah saya coba running beberapa jam. Itu aman dengan menggunakan software, kita play asimetri, dia juga stabil. Nah, sekarang kita coba aja langsung bagaimana sih kira-kira performanya jika ditampilkan di software asimetri. Oke, sekarang saya akan buka asimetri. Ini ada project lama yang ya tujuannya sih cuma buat kita tes saja sejauh mana performanya. Nah, ini seperti kawan-kawan lihat, ini menggunakan AMD Radeon 6700 XT ya. Saya main di resolusi 1920x1080p. Start. Ya. Kita open salah satu project yang sudah pernah ada. Jadi kawan, kalau sebenarnya asimetri ini ada dua macam, ada yang SE, ada yang DA. Kalau SE ini single engine. Single engine ini dia lebih ramah ke spek komputer. Jadi nggak perlu spek begitu tinggi. Ya, tetap tinggi, tapi nggak setinggi kalau menggunakan DA. Jadi asimetri DA ini kelebihannya dia membutuhkan spek PC yang standar lah, tinggi standar ya maksud saya. Kemudian tapi kekurangannya adalah dia tidak senyata atau tidak serealistik kalau menggunakan Unreal Engine ya. Jadi tidak begitu realistik. Kemudian proses compostingnya juga menurut saya susah. Kalau DA ini memang membutuhkan spek PC yang sangat tinggi. Cuman secara composting itu mudah, kemudian hasilnya sangat realistik karena dia kombinasi atau kolaborasi dengan software Unreal Engine. Itu salah satu software ternama untuk pembuatan animasi gaming. Jadi sangat realistik. Oke, ini sudah terbuka kawan. Jadi seperti kalian lihat ini di pojok kiri bawah kalau kelihatan, ini kan ada prosesor load. Ini kita bisa lihat GPU-nya dia jalan di 82 sampai 84%, CPU-nya 34%, kemudian virtual memory 15%, dan FPS-nya memang saya setting di 25 FPS supaya nggak terlalu berat. Jadi kalau menggunakan alat ini, saya sengaja menggunakan 25 FPS ya. Ya cukup bagus sih menurut saya. Tapi kalau menggunakan PC, saya berani menggunakan sampai 30 FPS. Ini aja sudah lumayan berat ya, lumayan berat. Jadi kalian bisa lihat ini di sini menggunakan 878 sampai ini 72 turun. Ini belum saya input dari capture card. Memang belum saya input. Jadi kemungkinan ada penambahan sekitar ya 5 sampai 10%. Jadi tapi masih di sekitar di bawah 100%. VGA-nya itu masih di bawah 100%. Jadi dengan menggunakan Radeon 6700 XT aja load-nya hampir 100%. Jadi memang sangat berat menggunakan software asimetri ini. Kalau rekomendasinya dari asimetri sendiri adalah 3080 RTX. Nah, itu bayangkan sendiri ya. Sekarang harganya sekitar 38 atau 35 juta.
untuk VGA-nya aja. Jadi luar biasa untuk modal untuk membangun PC asimetri ini. Tapi kalau kawan-kawan membangun yang versi portable ini juga, ya mau nggak mau akhirnya VGA-nya kita downgrade, kita cari yang performanya paling maksimal dengan bentuk yang kecil dan bisa masuk ke casing seperti ini. Ya, jadi kalau kawan-kawan menggunakan asimetri untuk lokal atau tidak perlu yang portable, ya nggak perlu menggunakan casing seperti ini. Jadi cukup menggunakan PC, saya kira itu jauh lebih hemat dan tidak perlu modif macam-macam. Jadi cukup dipasang water cooler, dia sudah cukup dingin. Ini adalah saya cuma sekedar cerita dan sharing kalau saya ini membutuhkan satu equipment atau peralatan yang mobilitasnya tinggi dan digunakan untuk asimetri yang membutuhkan spek yang sangat tinggi.